ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman remaja Masjid Islam Sunda Kelapa dan hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada malam hari ini bisa bersama-sama hadir dalam majelis ini untuk membahas satu tema, jangan salah jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan yang berbicara, membimbing telinga yang mendengar, sehingga yang keluar dan yang masuk pada diri kita ini hanya sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, membaca tema yang akan kita baca, yang akan kita kaji pada malam hari ini, jangan salah jalan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan utama manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam itu tercipta, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ini diabadikan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Adam, kun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di dalam surga. Wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi jangan engkau dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang yang zalim. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Tetapi ketika Nabi Adam alaihissalam sudah masuk ke dalam surga, Allah perintahkan menikmati segala fasilitas yang ada di dalam surga. Allah punya satu pesan kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang yang zalim. Ini pesannya Allah kepada Nabi Adam. Tetapi ternyata di dalam surga itu ada syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Ya, ada siapa? Setan. Di dalam surga itu ada setan. Setannya menggoda Nabi Adam alaihissalam, merayu Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal azulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pohon yang kalau kamu makan buahnya, engkau akan abadi di dalam surga dan engkau akan dapatkan kerajaan yang tidak akan ada akhirnya. Akhirnya dimakan apa enggak? Dimakan. Ya. Karena sebab Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tergoda kemudian memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Hawa Allah usir dari surga bersama dengan iblis sekaligus. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulnah bitu minha jami'a. Kata Allah begitu. Keluar kalian semuanya dari surga.
Ya, jadi dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah mengeluarkan Adam alaihissalam ini dari surga, Allah Subhanahu wa taala punya pesan lagi kepada Nabi Adam. Tadi di dalam surga Allah kasih pesan, ternyata dilanggar. Allah kasih pesan lagi ketika Nabi Adam alaihissalam sudah keluar dari surga. Apa pesannya? Ya, pesannya jangan salah jalan, seperti judul kita. Berarti jangan salah jalan ini hakikatnya pesan dari Allah. Siapa yang bikin tema? Keren banget tuh. Ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, keluar kamu semua dari surga. Tapi walaupun kamu sudah keluar dari surga, wahai Adam, aku akan menurunkan untuk kamu huda, petunjuk jalan. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia nggak akan pernah takut, nggak akan pernah sedih menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jadi hamba-hamba Allah yang dilanda kesedihan, yang dilanda ketakutan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dia tidak ittiba, tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita setiap sholat selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada dalam petunjuk ini. Betul? Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca dalam sholat? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Ya. Di satu sisi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah aku jalan yang lurus. Tapi di sisi yang lain, setan yang dulu pernah godain bapak kita di surga itu juga mengatakan hal yang sama. Qala fabima aqwaitani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Kita mohon sama Allah, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Iblis juga mengatakan, aku bersumpah ya Allah akan menghalang-halangi manusia dari siratal mustaqim. Jadi tidak mudah perjalanan kita untuk mengikuti siratal mustaqim. Tidak mudah perjalanan kita untuk mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena ada iblis yang sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus itu. Ini sumpahnya iblis. Bukan hanya menghalangi, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilhim. Kata iblis, bukan hanya menghalangi, bahkan aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, ini sumpahnya iblis. Jadi iblis menginginkan agar kita itu tidak mengikuti petunjuk Allah, tapi mengikuti jalannya orang-orang yang sesat dan jalannya orang-orang yang dimurkai. Padahal kita sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Tapi syaitan berusaha agar kita ini tidak mengikuti jalan yang lurus tersebut, tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah,
dan setan menginginkan agar kita ini tersesat dan menginginkan agar kita ini digolongkan dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan petunjuk hidup. Maka dalam kehidupan seorang mukmin tidak ada satu jenak peristiwa dalam kehidupannya kecuali di sana hadir petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dari kita mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada tuntunan-tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Coba, ada nggak dalam Islam tata cara masuk rumah, tata cara keluar rumah, tata cara makan, tata cara masuk toilet, tata cara pakai baju? Ada tata cara, semua ada dalam Islam. Dari yang paling sederhana sampai yang paling istimewa, ya. Semua ada tata caranya. Coba sekali-kali nanti tanyakan sama non-muslim, hei saudaraku, dalam agama kamu ada nggak tata cara makan? Ada nggak kira-kira? Makan yang penting makan aja, betul nggak? Kalau di dalam agama kita gimana? Harus tangan kanan, harus baca bismillah, ya. Bapak Ibu, makan tidak baca bismillah maka setan akan menyertainya makan. Dan kalau setan sudah menyertai dia makan, maka setan punya kekuatan untuk mengganggu orang ini. Orang makan tangan kiri, dia makan bersama setan, karena setan juga makan tangan kiri. Nah, kalau dia sudah makan berjamaah bersama setan, setan akan punya kekuatan untuk menggoda dan mengganggu orang tersebut. Nah, maka ketika kita mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya, setan nggak sanggup mengganggu kita. Ya, sebentar, ini sudah paham semua belum perbedaan antara setan, iblis dengan jin? Apa bedanya? Dari tadi disebut setan, disebut iblis, disebut jin. Apa bedanya? Iblis itu adalah bapak moyangnya jin yang dulu tinggal di surga bersama dengan Nabi Adam. Itu iblis. Nah, iblis itu ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Jadi hari ini masih hidup tuh iblis. Kalau setan itu sifat membangkang yang ada pada manusia dan yang ada pada jin, itu namanya setan. Maka Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatinil insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Jadi setan itu bisa dari golongan manusia dan setan juga bisa dari golongan jin. Itu setan. Ya. Di dalam surat An-Nas juga disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan was-was di dalam dada manusia dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Nah, kalau jin siapa? Jin itu makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari nyala api. Mereka juga makhluk yang punya kecerdasan, punya akal, mukallaf, diberikan beban ibadah juga di atas pundak mereka. Maka tadi di ayat pembukaan yang kita baca, kita sebutkan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi karena bangsa jin ini adalah makhluk yang punya akal, punya kecerdasan, mereka juga punya tanggung jawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangsa jin ini kehidupannya mirip dengan kehidupan manusia, Bapak Ibu. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka punya anak keturunan.
Mereka tinggal berkeluarga, berkelompok, punya pemimpin. Ya, mereka sholatnya juga berjamaah. Mereka juga nanti bulan Ramadan saum. Itu bangsa jin. Perlu diketahui nih. Ya, nanti bulan Ramadan saum. Rukun iman, rukun Islam sama. Ya, rukun Islam, rukun imannya bangsa jin sama dengan manusia. Dan bangsa jin ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin kewajibannya sama seperti manusia, syahadat, sholat, zakat, saum di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya bangsa jin juga di Mekah, bukan di Borobudur. Ya, nah, ini perlu tahu. Bangsa jin juga meninggal dunia. Jadi mereka ada yang lahir, ada yang meninggal, sama seperti kehidupan manusia. Hidup berkelompok-kelompok, mereka juga berteknologi, memiliki ilmu pengetahuan, belajar. Ada yang pondok pesantren, mungkin ada yang kuliah juga. Nah, jadi kehidupan bangsa jin, karena bangsa jin ini makhluk intelektual, makhluk berakal, mereka juga makhluk yang berperadaban, makhluk yang berkemajuan, makhluk yang berfikir. Itu bangsa jin. Hanya saja jin dan manusia ini tersekat oleh dimensi yang berbeda, tetapi mereka sama-sama dengan kita, sama-sama tinggal di bumi yang sama. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat ini, dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang kadang diganggu jin, atau bisa juga manusia mengganggu jin. Bisa nggak manusia mengganggu jin? Hah? Bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan panduan ini supaya terjadi kehidupan yang harmonis, tidak saling mengganggu. Contoh, kata Rasulullah, jarak pandangan mata setan dengan aurat manusia adalah bismillah. Maka ketika seorang hamba Allah masuk ke kamar mandi, dia tidak menyebut nama Allah, tidak ada jarak antara pandangan mata setan dengan aurat manusia itu. Kelihatan sama mereka. Tapi kalau hamba Allah itu ketika masuk dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, atau bismillah, masuk dia, insya Allah setan nggak mampu melihat auratnya. Ini ada satu kisah nyata nih. Ya, mohon maaf ya, ini agak vulgar sedikit, tapi saya ceritakan biar jadi pelajaran. Karena ini kan remaja semua nih. Yang kalau bisa yang bawa handphone, ditaruh dulu handphonenya biar konsentrasi mendengarkan. Enggak fokus nanti sambil, ya kan? Sayang momentumnya sebentar. Ini ada satu kisah nyata. Ada seorang pemuda datang ke markas kami. Dia minta diruqyah. Ustadz, tolong ruqyahkan saya. Saya tanya, kenapa kamu minta diruqyah? Saya punya kebiasaan buruk, Ustadz. Kebiasaan buruk apa? Pokoknya buruk banget, Ustadz. Saya ingin berhenti dari kebiasaan buruk itu. Saya sudah berusaha untuk meninggalkannya, tapi saya nggak pernah bisa. Saya tanya lagi, apa kebiasaan buruknya, biar saya bisa ngasih solusi. Kata dia, kebiasaan buruknya itu, mohon maaf nih, dia sering melakukan masturbasi atau onani. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu kalau masuk kamar mandi kaki kanan apa kaki kiri? Wah, itu nggak pernah saya pedulikan, Ustaz. Baca doa atau enggak? Tidak, saya nggak hafal doanya. Ya. Terus saya katakan, baik kalau gitu kamu pulang, nggak usah diruqyah. Kamu ubah polanya, setiap masuk kamar mandi pastikan kaki kiri dan pastikan sebut nama Allah. Nanti seminggu lagi kamu datang baru saya ruqyah. Pulang dia nggak jadi saya ruqyah. Ya. Seminggu kemudian ada telepon, Assalamualaikum Ustadz, ini saya yang waktu itu punya masalah begini. Gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah Ustadz, sebelum saya mengubah pola-pola yang Ustadz ajarkan itu, saya sehari bisa 2 sampai sekian kali Ustadz melakukan itu. Sampai ada keinginan di hati saya untuk memotong saya punya itu. Karena saking menyesalnya hati saya, Ustadz, kata dia. Terus sekarang bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, dalam 1 minggu ini cuma 1 kali, kata dia. Alhamdulillah, artinya biasanya sehari berkali-kali. Setelah dia mengubah satu pola dalam kehidupan dia, mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
dia bisa meninggalkan semua kebiasaan buruk yang selama ini melekat dalam dirinya. Nah, bisa jadi kita ini nggak bisa meninggalkan kebiasaan buruk padahal kita menyadari itu satu keburukan, disebabkan karena kita nggak mau menjadikan sunnah Rasulullah SAW menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, ini hanya salah satu contoh. Kalau kita sebutkan contoh-contoh yang lain menarik. Isya jam berapa? 10 menit lagi. Baik. Nah, sementara Islam adalah agama yang mengatur seluruh jenak kehidupan manusia. Kita sakit, ada panduan Islam buat orang yang sakit bagaimana cara berobat. Kita menjadi pedagang, ada ajaran Islam bagaimana menjadi seorang pedagang. Kita berumah tangga, ada ajaran Islam bagaimana cara berumah tangga. Tidak ada satu jenak peristiwa dalam kehidupan seorang muslim kecuali di sana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu panduan untuk menjalani kehidupan ini. Mudah apa enggak kira-kira? Mudah, tinggal ngikutin aja panduan itu. Nah, ini makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah. Jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah. Kita memandu hidup kita mengikuti panduan yang datang dari Allah, mengikuti panduan yang datang dari Rasulullah, berarti kita berada dalam siratal mustaqim. Tapi hari ini kita itu lebih percaya katanya orang daripada katanya Allah. Kita lebih percaya teori buatan manusia daripada teori buatannya Allah. Kalau ditanya hari ini, kenapa kamu pergi ke Korea? Katanya orang ke Korea itu sukses. Nah, kenapa kamu memilih ini? Katanya orang begini. Kenapa kamu begitu? Katanya orang begini. Jadi kita itu lebih suka mengikuti katanya orang, katanya. Betul nggak? Padahal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika seluruh kaum muslimin menjadikan panduan hidup yang datang dari Allah dan Rasulnya itu menjadi panduan kehidupannya, insya Allah dia selamat dunia sampai akhirat. Ya. Hanya saja tadi kita sebutkan, di sisi lain ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ada iblis yang bersumpah di hadapan Allah bahwa dia bersumpah akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, ini langkah-langkah setan dalam menjerat manusia. Nanti akan kita sebutkan pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Ya. Pernah melihat orang kesurupan nggak? Pernah? Itu kalau kesurupan tuh kesurupan apa itu? Hah? Kesurupan syaitonul jin. Nah, jadi ada tahapan setan itu dalam menggoda manusia. Yang pertama, setan itu menggoda manusia la'aqudana lahum siratal mustaqim. Dia menghalangi. Jadi orang mau melakukan kebaikan dihalangi, orang mau melakukan ibadah dihalangi. Gangguan setan pada level pertama itu bentuknya penghalangan. Belum masuk dalam tubuh, baru dihalangi. Maka nanti kalau panitia minta selepas Isya dilanjutkan dengan terapi ruqyah. Ada orang yang habis diruqyah nggak ada reaksi apa-apa, dia mengatakan begini, tuh saya sudah pernah ruqyah, nggak reaksi, berarti nggak ada setannya saya ini. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Belum tentu. Orang diruqyah kemudian nggak ada reaksi, belum tentu itu nggak ada gangguan syaitonul jin. Karena ada gangguan syaitonul jin yang nggak merasuk dalam tubuh. Bentuk gangguannya adalah penghalangan. Mau nikah dihalangi, mau kerja dihalangi, mau ini itu dihalangi aja, pokoknya terhalang terus semua kebaikan. Ini gangguan level pertama dan ini disebutkan oleh iblis. Aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Ya, ini gangguan level. Kalau mau kita bikin levelitas kayak gini, level pertama menghalangi. Baru pada gangguan level kedua, summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka. Nah, bukan hanya menghalangi,
tapi dia mendatangi. Apa yang dia lakukan ketika dia mendatangi? Meniup, menyembur, membisikkan, menakut-nakuti. Pernah lihat nggak ada orang wudhu itu sampai imam selesai sholatnya, dia wudhu belum selesai, ragu-ragu, wah kayak belum sempurna, wudhu lagi, ada nggak? Pernah lihat nggak? Atau ada orang takbiratul ihram, usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ulang lagi dia ngerasa nggak sempurna. Jadi imam sudah ruku, dia baca usolli sama takbiratul ihram itu belum selesai. Pernah lihat nggak?